Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang kami hormati, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian Al-Quran kita. Mudah-mudahan sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umat yang senantiasa istiqamah di jalan Islam. Jamaah yang kehormati, kita akan mengulang kembali surat Al-Lail. Ya, nggak apa-apa Pak, dibagi aja Qurannya Pak, satu-satu dikasih Pak. Nah itu, jadi ini bermanfaat ya. Kita akan ulang surat Al-Lail dari ayat yang ke-12. Kalau tidak salah kita mengulangi saja dari ayat yang ke-12 karena pertemuan yang lalu belum selesai ya. Silakan dibagi dulu Pak, barangkali ada yang mau membaca surat Al-Lail ayat yang ke-12. Ayat 12 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina lal huda Inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى
الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى. Cukup kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Inna alaina lal huda. Inna sungguhnya alaina wajib bagi kami. Surat Al-Lail ayat 12 ya. Alaina, ala itu atas, na kami. Maksudnya adalah wajib bagi kami. Lal huda memberikan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, menciptakan hambanya, maka Allah yang memberikan petunjuk. Bahkan makhluk-makhluk saja diberikan petunjuk. Misalnya lebah itu diberikan ilham dalam surat An-Nahl ya. Diberikan ilham untuk mencari madu. Atau kalau diteliti yang membuat sarang lebah, rumah lebah itu malah justru anak-anak yang masih kecil itu, anak lebah yang masih kecil, dan ukurannya sama, heksagonal, segi 6. Itu yang memberikan petunjuk itu adalah Allah. Atau misalnya anak baru lahir, anak yang baru lahir bayi, itu begitu lahir maka dia diberikan ilham untuk menyusui ibu kepada ibunya. Itu ilhamnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada semua makhluk. Kambing begitu lahir ya bisa jalan walaupun tidak dilatih dulu. Gitu. Kalau manusia ya tidak seperti kambing. Dilatih, itu ilhamnya begitu. Ilhamnya dia langsung nenen, langsung nyusu ibu. Gitu. Bahkan ada ular itu tanpa dilatih ya bisa langsung. Bahkan ditinggal sama sama orang induknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan
petunjuk kepada hewan, kepada manusia. Nah, manusia diberikan petunjuk di sini. Nah, petunjuk di sini adalah dalam arti untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk melalui para nabi yang diutus. Yaitu kemudian memberikan bimbingan. Nah, bimbingan itu disebut dengan hidayah. Nah, hudan atau hidayah itu ada dua, Pak. Yang pertama adalah hidayah bimbingan atau irsyad. Ini halal, ini haram. Ini boleh, ini tidak boleh. Itu bimbingan. Nah, kemudian yang kedua adalah hidayah taufik. Dia mampu menerima bimbingan tersebut dan mengamalkannya sampai meninggal dunia. Itu disebut dengan taufik. Ada orang yang diberikan petunjuk sudah tahu tapi tidak mau mengamalkan, berarti dia belum dapat taufik. Nah, gitu. Kalau dia sudah tahu hukumnya, kemudian dia mengamalkan, maka berarti dia mendapatkan bimbingan hidayah dan dia mendapatkan taufik, menerima dan mengamalkan hidayah tersebut sampai meninggal dunia. Ini disebut dengan hidayah taufik. Hidayah irsyad atau bimbingan itu adalah bisa diberikan oleh nabi, bisa diberikan oleh ustadz, ya, atau diberikan oleh yang membimbing orang tua dan seterusnya. Tetapi hidayah taufik itu adalah hak prerogatif Allah. Inna alaina lal huda. Hidayah itu, kalau taufik itu prerogatif Allah dan diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Itu hidayah. Ada orang yang sama-sama ngaji, yang satu dapat petunjuk, yang satu enggak. Sama-sama dididik oleh orang tua, sama digugai bareng, mangane bareng, sekolah juga pada. Tapi yang satu sergap ibadah, yang satu rapatia. Padahal sama perlakuannya. Karena hidayah taufik adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah diberikan taufik, kesempatan untuk ngaji, kesempatan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat. Ya, amin ya rabbal alamin. Ini hidayah. Jadi kewajiban Allah adalah memberikan hidayah. Kita semua itu diberikan petunjuk. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya lana bagi kami, bagi Allah, lal akhirah, urusan akhirat, wal ula dan dunia. Jadi yang namanya akhirat dan dunia itu sesungguhnya adalah milik Allah. Akhirat juga milik Allah, dunia juga milik Allah. Kita itu hak pinjam saja, hak guna pakai, tapi sebetulnya milik Allah yang kita pakai. Kita punya organ tubuh, ya, namanya jantung. Jantung itu yang berdetak, itu yang membuat detak jantung itu adalah Allah. Kalau Allah menghendaki berhenti, ya sudah dead. Gitu. Karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu kalau mengambil punya seseorang itu saking gampangnya. Jadi kalau memberikan anugerah kepada seseorang juga saking gampang. Memberikan sesuatu kepada seseorang itu gampang. Memberikan mengambil sesuatu juga saking gampangnya. Kalau Allah berkehendak. Ada orang yang tiba-tiba miskin, ada enggak? Ada. Tiba-tiba miskin. Punya rumah kebakaran, duit hilang, dirampok dan seterusnya. Itu tiba-tiba miskin. Bahkan ada yang wis umai hilang, modalnya hilang, esi duit utang. Itu kalau Allah berkehendak ya begitu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, harta itu bisa habis. Itu. Nah, itu yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dunia adalah milik Allah, akhirat juga milik
Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia itu diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Hidayah juga sama. Kalau dia menjadi calon-calon penghuni surga, dia akan mudah untuk beramalan dengan amalan penghuni surga. Kalau dia ditakdirkan untuk menjadi penghuni neraka, maka dia mudah sekali untuk beramalan dengan amalan penghuni neraka. Tetapi kita sebagai manusia adalah berusaha. Karena kita tidak tahu apakah kita menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Maka kita berusaha supaya kita menjadi penghuni surga. Dan kita diberikan kehendak. Arab sholat apa ora itu kan kehendak kita. Mau sedekah atau tidak itu kita punya kehendak. Kita punya uang berapa ratus ribu, ini saya sedekahkan. Lah eman-eman. Akhirnya tidak jadi sedekah, kan kehendak. Tapi dipaksa, aku punya uang berapa ratus ribu, saya infakkan. Paksa. Duit 700.000 diinfakkan 300.000, dipaksa. Dia bisa maksa diri sendiri. Karena apa? Keutamaan orang yang berinfak, bersedekah. Tapi dia punya kehendak. Kalau dia eman-eman teman duit 700.000 mung-mungan masa diwena 300, ya gari 400. Ngomongan apa? Itu juga kehendak. Bisikan-bisikan, ngomongan apa? Priwe ngesuk gitu ya. Yang seperti itu ya setan. Setan itu menjanjikan kefakiran, sementara Allah menjanjikan kekayaan. Tapi yang jelas akhirat dan dunia adalah milik Allah, apalagi nanti di akhirat. Itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang meyakini, mengakui bahwasanya Allah itu raja. Kalau di dunia itu ada orang yang tidak mengakui Allah sebagai raja. Bahkan ada yang tidak yakin bahwasanya Allah itu Tuhan alam semesta. Ada yang meyakini bahwasanya yang yang menciptakan itu dewa gitu ya. Itu yang seperti ini, yang seperti ini berarti dia tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, fa'andartukum naran talazza. Fa'andartu, kami ingatkan, saya ingatkan kepada kalian, naran talazza, api yang menyala-nyala. Jadi api yang menyala-nyala. Jadi fa'andartukum naran talazza. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, hati-hati ada neraka. Hati-hati nanti ada azab. Diberikan hati-hati, warning, meninggalkan sesuatu yang diperintah, yang hukumnya wajib itu dosa. Jadi meninggalkan yang wajib kok ditinggalkan dengan sengaja itu dosa. Wandartukum, maka diingatkan dari api yang nyala. Kemudian kalau sampai durhaka kepada orang tua juga dosa besar. Kalau sampai mencuri juga dosa besar. Kalau sampai mengambil harta orang lain dengan cara yang batil juga dosa besar. Nah, orang-orang seperti ini yang berbuat dosa gitu ya, itu diancam dengan neraka. Fa'andartukum naron talazza. Kemudian ada orang yang diperintah tidak mau, tapi dilarang malah dilakoni. Wis dilarang dilakoni. Jangan ghibah ya, ghibah bae. Wis tuk ya. Wong piye ketemu wong piye wis gayeng gitu ya. Wis sawit esuk tekan sore wis orang mandik lah. Itu karena apa? Karena dia tidak takut. Maka diingatkan fa'andartukum, kami ingatkan kepada kalian, naron talazza, api yang sangat menyala-nyala. Jadi bahaya. Makanya itu baru ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Makanya kita jangan menjelekan orang lain ya, apalagi di share ya, kepada orang, apalagi ada
fitnah. Fitnah itu adalah sesuatu berita yang tidak ada pada dirinya, itu fitnah. Kalau fitnah di-share, disebar, itu bahaya, dosanya banyak sekali. Makanya hati-hati ketika kita ikut nyebar berita. Karena sekarang itu lawan politik itu menjadi berat. Jadi kalau pilpres itu ya 01, 02, 03 itu masing-masing punya buzzer. Buzzer itu kadang-kadang menjelek-jelekan pasangan yang lain. Itu repot. Apalagi kalau yang berat itu kalau tidak ada pada dirinya. Itu kemudian menjadi fitnah. Nah, fitnah itu sering didengungkan oleh para buzzer. Buzzer itu pasukan yang media online yang dibayar. Tugasnya memang menjelek-jelekan dan mengagung-agungkan calon mereka, dan itu dibayar. Itu seperti itu disebut dengan apa? Buzzer. Buzzer itu ciri-cirinya menjelek-jelekan pasangan calon yang lain. Itu seperti itu. Kita tinggal berdoa saja. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan calon pemimpin kita itu pemimpin yang adil. Kalau rakyatnya itu adil, rakyatnya itu baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada rakyat tersebut, kepada kita seorang pemimpin yang soleh. Jadi pemimpin itu harus soleh dan harus cerdas. Karena tidak bisa hanya soleh baik tok. Tapi harus apa? Cerdas. Makanya ya dia dipilih yang lebih cerdas dan lebih fatonah siapa? Pemimpin juga harus apa? Sidik, jujur. Harus jujur, Pak. Nek ora jujur ya repot gitu ya. Kadang-kadang kalau ngomong iki nang omah ngomong iki, ngomong iki ngesuk bisa beda maning. Itu karena tidak jujur. Kemudian amanah. Amanah itu bisa dipercaya. Kita dititipi uang 100 juta. Uangnya dititipkan ke kita, bukan ke bank, tapi dia tolong aku nitip uang 100 juta. Itu kalau kita dipercaya, yakin bahwasanya kalau kita yang megang itu nggak hilang, nggak dipakai, itu berarti amanah kita. Berarti kita itu adalah orang yang amanah, bisa dipercaya. Tapi kalau kita masih nitip paling kaya, nek duit ya kurang, kok sih denggo. Itu berarti orang itu tidak amanah. Amanah itu bisa dipercaya. Kalau dia diberikan amanah kepemimpinan, pasti dia bisa menjalankan kepemimpinan itu dengan sebaik-baiknya. Itu namanya amanah. Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Ini tabligh itu menyampaikan sesuatu, itu disampaikan, jangan ada rahasia-rahasia. Ada duitnya, ternyata bayar pajak. Pajak casing di naikkan gitu ya. Masya Allah, wong lagi udah ada duit, apa-apa dipajak gitu ya. Jadi siki gajian ya kadang-kadang kon bayar pajak, itu seperti itu. Jadi kalau ada pemasukan ke rekening itu nanti lama-lama dipajak. Nanti kalau pemerintahnya sudah pusing, itu yayasan itu nanti dipajak. Yayasan takmir itu nanti bisa dipajak, ini harus bayar pajak 0,5%. Jadi kalau ada uang misalnya di kas itu 100 juta ya 0,5% bayarnya pajaknya gitu. Itu bisa seperti itu kalau pemerintahannya pusing. Kenapa? Karena sekarang banyak uang-uang itu yang dipakai untuk bayar untuk bangun gedung, bangun jalan gitu ya. Jadi dana haji itu sekarang dibuat sukuk ya. Dibuat oleh pemerintah itu untuk bangun jalan, untuk bangun gedung. Sehingga ya murabahah akadnya, sehingga tahun depan tahun 2024 itu sepertinya pelusannya sudah 56 juta. Berarti kalau daftarnya 25 ya 56 dikurangi 25 ya, berarti bayarnya berapa? 31
juta. Nek suami istri berarti 62. Padahal yang kemarin saja itu banyak yang ditunda. Di Banyumas itu kurang lebih 10% nggak bayar, maksudnya tidak melanjutkan, tidak melunasi. Itu seperti itu. Jadi karena memang jadi mahal, semakin tahun itu akan semakin mahal, gitu. Itu karena memang uangnya tidak diputar, ya, seperti itu. Jadi oleh karena itu ya haji itu bisa jadi ditanggung oleh rakyat. Jadi oleh rakyat itu seperti itu. Jadi kenapa? Ya itu pemerintah, makanya panjenengan ya itu sholat istikharah dulu. Kira-kira yang menang itu siapa? Apa yang pemimpin yang lebih itu ya yang menang? Pemimpin yang lebih baik, lebih sidik, tadi lebih jujur, lebih amanah, lebih tadi fatona itu cerdas, lebih tablik. Itu yang dari ketiga itu dipilih siapa? Nah, panjenengan perlu istikharah. Kalau sudah ada kecenderungan karena panjenengan itu dikasih duit, ya istikharah ora mempan. Karena apa? Sudah syahwat. Mesti duit kok istikharah mau apa gitu ya. Itu seperti itu. Tapi kalau kita pikirnya jernih, itu nanti bisa. Jadi kenapa itu tidak bisa jernih? Karena sudah diberi sesuatu, ya itu. Nah, kemudian ada yang tanya, "Bok, yang namanya milih itu urusan dunia." Itu. Milih itu urusan dunia, betul, tapi kita akan meninggal dunia. Kita semua itu akan mati, sehingga karena akan mati sehingga kemudian yang tadinya urusan dunia menjadi urusan akhirat, karena akan dimintai pertanggungjawaban, gitu. Jadi kenapa milih pemimpin yang begitu? Nanti jawabnya kepriwe. Itu seperti itu. Ini milih pemimpin itu dapat pahala kalau di atas ketakwaan, gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu yang hormati. Fa andartukum naron talallah. Apalagi kalau memilih pemimpin kepada pemimpin yang tidak takut akhirat, repot. Milih pemimpin yang tidak takut akhirat, nah, itu repot banget, Pak. Undang-undang itu bisa diganti lah, undang-undang kan bisa diganti, gitu ya. Aturan itu bisa digawe, itu ya kadang-kadang begitu, gitu. Nah, kadang-kadang aturan-aturan yang bertabrakan dengan agama, ya sikat saja, itu. Itu seperti kadang-kadang aturan yang mendolimi rakyat dibuat, ya dolim, gitu ya. Sekarang itu apa-apa bayar pajak misalnya, apa-apa sulit begitu. Itu kadang aturan-aturan. Jadi kadang-kadang ada pemimpin yang tidak takut kepada neraka. Ini repot. Cari pemimpin yang takut kepada neraka. Itu insya Allah dia adil dan amanah. La yaslaha illal ashqa. Tidak akan masuk ke neraka illal ashqa, kecuali yang paling celaka. Ashqa itu adalah yang paling celaka. Berarti kalau dia masuk neraka berarti paling celaka. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari azab neraka. Paling celaka, Pak. Kalau di dunia celaka ya biasa-biasa saja. Jadi orang bisa madang, bisa jaluk oleh tanggane, gitu ya. Tapi kalau di neraka nggak bisa, Pak. Dia itu akan tetap mendapatkan azab, gitu ya. Ketika mereka minta keringanan, maka Allah mengatakan fadzuqu falan nazidakum illa adzab. Ya rasakan gitu. Falan nazidakum illa adzab. Tidak akan bertambah kecuali siksa. Siksanya semakin bertambah. Siki level 1 besok bisa level loro, Pak. Sakitnya. Itu kenapa itu? Karena bertambah adabnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang bisa masuk neraka itu yang paling celaka, Pak. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ancaman orang yang paling celaka. Siapa yang paling celaka? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Orang yang mendustakan, menganggap berita kabar dari Al-Qur'an itu ngelombok.
Hati-hati loh ada akhirat, hati-hati di adab kubur, hati-hati nanti di adab di akhirat di neraka. Dia mengatakan apa kau wis weruh maring ana. Itu adalah pertanyaan orang-orang yang ragu. Kalau ragu itu berarti kafir. Gitu. Karena kita harus beriman. Beriman itu harus di atas yakin. Yakin. Jadi, nah kalau mendustakan berarti kebalikan dari yakin, kebalikan dari menerima, gitu ya. Jadi dia mendustakan, lah lombok, gitu ya. Maka yang seperti ini berarti dia diancam dengan neraka. Kemudian watawalla, dia berpaling. Berpaling itu melengos, dikon salat malah ora salat lunga. Itu namanya berpaling. Dikon amal soleh malah ora gelem, itu berpaling. Disuruh apa saja dia nggak mau. Maka yang seperti ini berpaling. Bahkan yang haram diterjang, yang halal malah yang haram itu ya sikat, yang halal malah kadang-kadang ya ora, gitu ya. Nah itu mereka ini tawalla, ya. Tawalla itu berarti dia berpaling. Kemudian yang berikutnya wasayujannabuhal atqa. Wasayujannabuhal akan dijauhkan dari neraka atqa, orang yang paling takwa. Jadi orang yang paling takwa. Takwa itu artinya orang yang takut kepada Allah. Itu takwa. Takut kepada Allah dengan meninggalkan larangan Allah dan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Itu namanya takwa. Jadi takwa itu takut kepada Allah. Ada larangan tinggalkan, ada perintah kerjakan. Itu takwa. Nah orang yang bertakwa ini, dia itu akan dijauhkan dari neraka yang menyala-nyala, gitu ya. Nah mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang bertakwa. Amin. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa di sini alladzi malahu yatazakka, orang yang memberi dengan hartanya. Jadi orang yang senang duit ya berbagi. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Karena ini adalah amalan yang gampang. Sedekah dengan sholat itu sebetulnya gampang mana? Sedekah kan gampang, gak dicul gitu dan cepet, tapi pahalanya besar. Gitu. Nek sholat kan kudu ngapalna, kudu disit dan seterusnya. Doanya juga harus hafal, gitu. Itu seperti itu. Jadi, tapi kalau sedekah itu kan dimanapun berada, Arab sholat sedekah disit, itu kan bisa, gitu. Jadi alladzi yu'ti, dia memberi malahu, dia memberikan harta. Yatazakka, ketika dia berinfak, memberikan hartanya kepada fakir miskin, ya, atau kepada yang lainnya, yatazakka, dalam rangka untuk membersihkan diri. Jadi memberinya itu adalah supaya dosa-dosanya diampuni, Pak. Jadi bukan karena memberi itu supaya dipilih oleh rakyat, itu salah, gitu ya. Karena kadang-kadang calon itu senang-senang bagi, gitu ya. Tapi baginya ada udang di balik batu, jadi kepengen ditoblos. Jadi yang seperti ini berarti memberinya tidak ikhlas. Kalau ikhlas itu dia mau nyalon, mau nggak nyalon ya infak, sedekah, gitu ya. Dia harus nyalon, orang nyalon ya infak. Memang sudah menjadi kebiasaan, gitu. Itu biasanya ikhlas. Tapi kalau infaknya gara-gara pada pilihan tok, ya wis berarti biasanya tidak ikhlas. Nah, ketika dia memberi, berinfak, bersedekah adalah yatazakka, supaya dia bersih hatinya, bersih jiwanya, bersih hartanya. Karena di dalam harta itu ada hak orang miskin. Kalau kemudian hartanya tersebut dimakan semua oleh kita dan hak fakir miskin tidak dikeluarkan,
maka yang seperti ini disebut dengan orang bakhil. Orang apa? Bakhil. Bakhil itu dia tidak mau infak. Dia seharusnya mengeluarkan hartanya tapi tidak dikeluarkan, itu namanya bakhil. Harusnya dia zakat tapi tidak mau zakat, maka namanya bakhil. Harusnya dia ngasih kepada istrinya, ini orang gelem, bakhil. Anaknya minta sesuatu tidak dikasih, bakhil. Itu seperti itu. Jadi harusnya dia berinfak tapi nggak mau, maka dia disebut dengan bakhil. Itu. Jadi, nah orang yang dia memberi itu adalah dalam rangka membersihkan diri, supaya kotoran yang ada di dalam dirinya itu dibersihkan. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada seorang pun di sisinya yang dia itu membalas, ya, yang harus dibalas. Ya. Jadi misalnya kita itu memberikan kepada orang lain karena dia sudah berbuat baik kepada kita. Nah, misalnya dia sudah nukang bersih-bersih, kan itu dari pagi sama sore dibayar, itu bukan sedekah namanya. Sedekah ya memang dia diberi cuma-cuma gitu ya. Atau model yang lain karena orang yang sudah membantu kita itu dia sudah memberikan sesuatu kemudian kita balas gitu ya. Jadi dia kemarin ke sini bawa buah, ngesok maring anak gawa gitu ya. Itu bukan begitu. Nah, bukan seperti itu. Itu ketika orang bertakwa itu tidak hanya seperti itu. Jadi, kenapa sih maring anak kayak wingi maring anak gawa duren gitu ya. Duren be montong papat. Ya siki maring anak lah gitu ya. Itu yang seperti ini, hadiah-hadiah yang seperti ini itu bukan termasuk tidak seperti itu, tidak untuk membersihkan diri. Yang membersihkan diri itu adalah diberikan kepada yang membutuhkan, anak yatim, janda, kemudian orang miskin, itu orang-orang yang membutuhkan. Banyak bahkan dalam hadis orang yang menjamin kehidupan janda, menjamin kehidupan anak yatim, menjamin kehidupan orang miskin, itu seperti orang yang berjihad fisabilillah. Jadi orang yang menjamin kehidupan janda, menjamin kehidupan anak yatim, menjamin kehidupan orang miskin, itu seperti orang yang jihad fisabilillah. Karena difasilitasi, kasih beras, kasih makanan, itu pokoknya tinggal makan lah. Itu orang miskin. Ada yang tanya, ini kisah nyata ya. Ibu-ibu tanya, Ustadz, itu bagaimana kalau ada laki-laki yang menikahi janda? Loh ya boleh, saya bilang gitu. Tapi gitu ya, istri yang pertama tidak boleh. Gitu, istri yang sama istri pertama tidak boleh. Alasannya dia berbuat baik kepada janda, hanya dinikah. Maka saya sampaikan sebetulnya kalau dinikah ya jadi bukan janda lagi, Pak. Kalau dinikah itu berarti bukan janda lagi karena sudah punya suami. Jadi kalau mau bantu ya tidak harus dinikah, disantuni saja seperti itu. Dan yang paling berbahaya ketika dia menolong janda, kadang-kadang istrinya kepengen jadi janda. Maksudnya minta cerai. Gara-gara menolong janda. Makanya kalau kita menyantuni janda, jangan sampai istri itu cemburu. Cemburu. Tahu penting, harus tahu. Sebaiknya tahu. Gitu. Jadi sebaiknya tahu kalau kita memberi uang, infak, sedekah kepada orang miskin yang itu janda, sebaiknya istri tahu. Sehingga tidak cemburu, gitu ya. Sehingga tidak cemburu seperti itu. Jadi dan itu menjadi terus terang saja itu saya beri itu karena dia janda, gitu ya. Itu seperti itu. Jadi sehingga kemudian rumah tangganya tidak goyang, gitu. Sehingga sama-sama ridho seperti itu. Ya memang
yang namanya perempuan itu biasanya sensitif gitu, sensitif gitu ya. Dan banyak, bukan hanya satu dua, kadang-kadang itu rumah tangga retak itu gara-gara ya, suaminya kadang-kadang kecantol dengan perempuan lain. Itu seperti itu. Itu sebetulnya bisa kepada siapa saja. Harus hati-hati makanya. Karena bagaimanapun itu perempuan itu dari belakangnya itu dibuat cantik oleh setan. Apalagi dari depan. Dari belakang saja kelihatan cantik, apalagi dari depan, maka hati-hati. Nah, itu itu seperti itu. Jadi nah kemudian ketika dia bersedekah illa ibtigha'a wajhi rabbil ala. Tidaklah dia bersedekah kecuali dia mengharapkan pahala atau wajah Tuhannya yang maha tinggi gitu ya. Jadi dalil bahwasanya Allah itu di atas, ya ini a'la. Allah itu adalah a'la, Allah itu adalah tinggi, maha tinggi. Jadi kalau ditanya Allah itu di mana? Allah ya maha tinggi di atas. Itu memiliki sifat tinggi. Tidak mungkin Allah memiliki nama ulu, ya, tinggi, tapi Allah itu tidak di tempat yang tinggi. Allah itu adalah tinggi. Nah, maka ketika ditanya Allah itu di mana? Ya di atas, karena Allah itu adalah a'la, tinggi. Sabbih isma rabbikal a'la, Tuhanmu itu tinggi. Di sini juga disebutkan wajhi rabbihil a'la. Nah, ketika dia bersedekah, berinfak, membantu orang, itu adalah mengharapkan wajah Allah. Bahkan tidak mengharapkan matur nuwun. Kita bantu orang miskin, datang ke rumahnya, Bu, ini ada beras 5 kilo, ya sunang kono baen, sognang kono baen, ora ditampa, kan kudune ditongani gitu ya, dia nggak butuh, sunang kono baen gitu ya. Ya akhirnya kemudian ya sudah, kira-kira kalau kita diperlakukan seperti itu ya tidak penting itu, karena kita membantu orang itu adalah kita mengharapkan pahala dari Allah, bukan ucapan matur nuwun. Itu kan ada sing dengai 5 kilo bae ora gelem matur nuwun, sik karepe kepriwen. Ya sudah, itu bukan urusan kita. Gitu, bukan urusan kita. Kalau ada orang kesulitan dibantu itu biasanya mau. Gitu. Dibantu biasanya mau. Kadang-kadang ada yang orang itu WA ke saya ya. Sudah dikasih WA maning banget ya. Kadang saya heran, itu bisa sehari bisa sorenya subuh wis WA. Pak Kamrullah, ini saya butuh ini, tolong dibantu. Itu bisa gitu. Awan-awan kalau dibantu, bantu maning, padahal kemarin sudah dibantu kok ya gitu ya. Itu seperti itu, karena kadang-kadang ketergantungan gitu. Tapi kalau kita bantu ya bantu saja. Nah, kalau kita kadang-kadang karena sudah bendina bantu kemudian di WA ya lain kali gitu ya. Tapi butuh sekali gitu ya. Itu sampai kadang-kadang debat, jadi kira kita tidak mau bantu, tapi sebenarnya sudah bantu. Itu seperti itu. Jadi kita itu bantu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena kepengen dipuji, kepengen mendapatkan ucapan terima kasih, itu bukan. Jadi mau matur nuwun mau tidak, itu bukan urusan kita. Kita itu kepengen mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian yang berikutnya wala saufa Allah, kelak itu akan mendapatkan kepuasan. Yardha itu puas. Puasnya di mana? Ya nanti di surga, Pak. Surga. Di surga itu kita semua akan puas. Jadi diberi nikmat yang luar biasa di surga itu puas. Dari sisi rumahnya. Rumahnya itu betul-betul terbuat dari emas. Kalau panjenengan lihat film-film itu yang zaman dulu ya, itu kan rumahnya ukirannya kan palsu ya, yang di televisi gitu ya. Atau panjenengan itu hadir di kondangan, itu kan di belakangnya ada dekorasi, palsu kabeh. Tapi kalau di surga itu betul-betul asli, emas, perak gitu ya. Tapi kalau kondangan kira-kira palsu apa asli? Gabes kabeh gitu ya. Itu palsu. Kowe dilarang kowe makan gitu. Itu mahal itu gitu ya. Pesannya be mahal, pira wanine gitu ya. Nah, di akhirat nanti semuanya asli. Semuanya asli. Bahkan yang
terbersit di dalam hati itu bisa kelakon. Itu bisa kelakon. Pokoknya yang terbersit di dalam hati bisa kelakon, itu luar biasa, Pak. Itu penghuni surga itu. Kepengen apa saja itu ada. Kayaknya yang pengen durian, yang ngerti makan durian gitu ya. Larang gitu ya. Itu di surga ya bisa, sing apa bae ya sing wong sekilo masat 70.000 larang temen ya. Padahal seduren gue 3 kilo kan bisa 200.000 gitu ya. Itu arep tuku ya eman-eman gitu ya. Di surga itu saking gampangnya. Kepengen durian langsung ada gitu. Kepengen ini langsung ada. Itu sesuatu tempat yang diridhoi. Kalau di neraka boro-boro ya. Kalau di neraka boro mau minta saja dadak jerit-jerit, mau minta minum itu dadak jerit-jerit itu. Begitu dikasih minum, minumnya sangat panas. Ya. Naudzubillah. Itu di neraka. Tapi kalau di surga kehidupannya penuh dengan kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu yang hormati, ini selesai surat Al-Lail. Ya mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan surat Asy-Syams. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.